Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah pengantar fisika matematik minggu ke-15 hari kedua. Hari ini kita akan belajar tentang deret. Kita belajar tentang deret atau yang sering disebut sebagai barisan tak berhingga. Ya, jadi misalnya ada sebuah susunan di mana susunan tersebut atau barisan dari bilangan real ya, misalnya disajikan dalam bentuk AN. AN itu maksudnya adalah A pertama, A kedua, A ketiga, A keempat, dan seterusnya. Dan AN ini nilainya adalah dalam bilangan real ya. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil berarti ya. Nah, ada contoh lagi misalnya minus 1 pangkat N. Ya, berarti minus 1, 1, minus 1, 1, dan seterusnya. Ya. Atau misalnya AN itu kita definisikan sebagai sebuah rumus rekursif. Ya, rumus rekursif itu adalah rumus yang berulang. Misal, jika A satunya sama dengan 1 dan AN plus 1 sama dengan 0,5 AN plus 2, maka nilainya itu urutannya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya. Yang kita sebut sebagai barisan bilangan. Oke. Nah, bentuk deret atau barisan itu dapat kita plot. Misalnya adalah ini adalah X1, X2. Ini berarti sumbu horizontalnya itu adalah N. Sedangkan sumbu vertikalnya adalah X, ya. Nilai XN. XN atau AN. Sehingga ketika kita plot kita akan melihat polanya. Ya, jadi pola barisannya. Bisa juga kita buat dalam bentuk grafik barisan seperti ini, atau misalnya contohnya adalah kita punya AN sama dengan 1 per N. Misalnya kemudian kita lihat A1 berarti nilainya 1, A2 nilainya setengah, A3 sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Sehingga ketika A tak berhingga kira-kira akan mendekati 0. Nah, ketika misalnya kita melihat barisan AN atau deret, ya, pertanyaannya adalah berapa jumlah total deret tersebut. Ya. Nah, jadi ada beberapa syarat untuk menyatakan jumlah. Jadi kalau kita bisa menghitung jumlahnya, maka kita bisa sebut sebagai barisan AN tersebut konvergen. Konvergen itu berarti bernilai pasti ke arah nilai tertentu, misalnya adalah L. Ya. Nah, jadi kalau misalnya limit N menuju tak berhingga dia menuju L, itu kemungkinan dia konvergen, ya. Walaupun tidak selalu seperti itu, ya. Tapi intinya adalah rumus utamanya adalah jika limit AN ketika N menuju tak berhingga menuju L, itu kemungkinan dia konvergen.
Nah, sedangkan barisan yang tidak konvergen kita sebut divergen. Artinya nilainya itu tidak pasti. Atau misalnya minus tak berhingga atau tak berhingga bagi tak berhingga 1/0 misal, atau tak berhingga atau minus tak berhingga, sehingga nilai barisannya tersebut tidak dapat dipastikan nilainya. Kita sebut dia sebagai divergen. Contoh, sebenarnya barisan 1/n itu konvergen konvergen ke 0. Berarti limit n menuju tak berhingga dia 0. Bisa disebut konvergen, tapi jumlah totalnya dia divergen. Itu yang menarik. Mungkin barisannya dia konvergen, tapi jumlah totalnya bisa jadi dia divergen. Jadi 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah dan seterusnya, itu secara nilai AN-nya ketika n menuju tak berhingga itu dia menuju 0 dan dia di konvergen. Tetapi jumlah ini, jumlah 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah ini, dia ada kecenderungan untuk divergen. Oke, misalnya barisan ini minus 1 pangkat n, dia divergen sebenarnya, ya. Kenapa? Karena tidak menunjukkan bahwa ketika n menuju tak berhingga dia berarah pada L, misalnya 1 atau minus 1, tapi dia bolak-balik aja terus di minus 1 dan 1. Ya. 1 minus 1, kemudian ke 1 lagi, minus 1 lagi, 1 minus 1 dan seterusnya. Sehingga nilainya tidak pasti, maka kita sebut dia adalah barisan divergen. Nah, ada beberapa teorema atau alat bantu untuk memeriksa kekonvergenan barisannya dan menghitung limitnya. Misal, limit n menuju tak berhingga untuk K, yaitu dia sama dengan K. Kalau limit n menuju tak berhingga K kali AN, maka dia sama dengan K kali limit n menuju tak berhingga AN. Ini sebenarnya teorema barisan, teorema limit sebenarnya ya. Cuma karena AN ini dia adalah barisan, maka dia menjadi teorema limit barisan. Oke, lanjutkan. Kalau limit n menuju tak berhingga AN plus minus BN, maka kita bisa pisah ini, atau perkalian limit n menuju tak berhingga AN dikali BN, itu adalah limit n menuju tak berhingga AN kali limit n menuju tak berhingga BN. Dan sama juga untuk yang pembagian. Dengan syarat limit pembagi ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan teorema limit tadi dan definisi dari barisan, maka jika limit x menuju tak berhingga untuk fx menuju 0, maka limit n menuju tak berhingga untuk fn juga dia menuju L, maaf. Maka dia akan menuju L juga. Jadi hanya mengganti x dengan n. Ini x yang tadinya x menjadi n, ya. Maka kita akan dapatkan bentuk pendekatannya, berarti limit di sini itu nilai adalah limit n menuju tak berhingga fn sama dengan menuju L. Jadi nilai L-nya itu di sini, guys. Contoh, misalnya menggunakan limit ini, ya. Caranya adalah dengan substitusi, dengan pembagian aja biasa, dengan menempatkan nilai 1/n dibagi 1/n. Nilai ini kan 1/n dibagi 1/n nilainya 1 ya.
hasil dikalikan dengan n jadi 1, dikalikan dengan 2n jadi 2, dikalikan dengan 3, maka dia dapat 3 per n. Masukkan n-nya tak berhingga, ini rumus limit, kita dapatkan menjadi 1 per 2 ditambah 3 kali 0, nilainya adalah setengah. Untuk seperti ini udah jelas bahwa kita kalikan dengan 1 per n pangkat 3, hasilnya adalah 4 per n ditambah 2 per n pangkat 3 dibagi 1 ditambah 3 per n kuadrat minus 1 per n pangkat 3. Limit n menuju tak berhingga. Kemudian kita hitung nilainya adalah 0 per 1. Itu sama dengan 0. Kalau ini, ya, coba perhatikan perpangkatan. Di sini ini adalah deret hitung, ini adalah deret pangkat. Maka ketika n terus bertambah, penaikan nilai n itu lebih kecil dibandingkan naiknya perpangkatan. Jadi nilainya sangat besar, sesuatu yang kecil, anggaplah mendekat limit n menuju 0, n menuju, ya, sedangkan yang bagian ya, yang n sendiri dia naiknya kecil, sedangkan perpangkatan besar, maka ini akan cenderung mendekati 0. Itu cara logisnya, logikanya ya. Nah, bisa juga menggunakan teorema Apit seperti yang sudah kita kerjakan pada limit atau yang lainnya. Oke, misalnya limit n menuju tak berhingga sinus n per n. Ini bisa sama dengan 0. Kenapa? Karena nilainya itu bisa minus 1 per n lebih kecil dari 1 per n. Kenapa? Karena nilai sinus ini sendiri bisa maksimal 1, minimal minus 1. Ya, tetapi ini dibagi n kan? Dibagi n. Ini juga dibagi n. Jadi karena n-nya tak berhingga, ya dia di antara ini. Di 0. Oke. Dan seterusnya ya. Limit n menuju tak berhingga, untuk an dia sama dengan 0 ya. Maka limit an ya bisa juga sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena tanda mutlak ini kan bisa menunjukkan bisa diambil yang plusnya atau negatifnya. Tapi karena dia sudah menuju 0, mau positif atau negatif ya dia akan arahnya ke arah 0. Gitu. Maka dia adalah divergen. Atau ada beberapa barisan monoton ya. Ya, barisan di mana an itu lebih kecil daripada an minus 1, an plus 1. Atau dengan bahasa lain A5 itu lebih kecil daripada A6 misalnya. Atau lebih kecil daripada A7 dan seterusnya, lebih kecil daripada A8. Artinya nilainya naik dan naik terus ya. Itu berarti di barisan dikata naik ya. Nah, jika nilainya turun gitu misalnya an lebih besar daripada an plus 1 misalnya ya, maka kita sebut barisan turun ya. Sedangkan barisan naik atau turun disebut barisan monoton ya. Misal 1 per n itu dia turun, kenapa nilainya? Karena turun terus nilainya. Sedangkan 2 pangkat n itu naik terus karena bisa jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti nilainya akan terus naik. Nah, kita disebut dia adalah barisan monoton ya. Ada pola ya. Coba perhatikan apakah ini barisan monoton. Dia kalau misalnya ini nilainya selalu naik nanti ya. Karena ketika masukkan ini, dia nilainya kalau n-nya naik, dia ini akan turun. Tapi karena 1 minus 2 pangkat
nilai yang selalu nilai satunya dia tetap, sedangkan nilai ini selalu turun. Tetap dikurangi sesuatu yang turun, mengecil, berarti nilainya akan selalu membesar dan terus membesar. Dengan demikian barisan ini dia barisan naik. Sedangkan ini tidak bisa disebut barisan naik. Kenapa? Karena nilainya selalu berosilasi dari -1 sampai 1. -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Sedangkan limit ln n gitu ya. Nilai ln n itu berarti dia limit naik terus ya. Oke. N ln n juga sama, limitnya naik terus. Ln n dibagi n, ln n nilainya kecil dibagi dengan n yang nilainya besar. Berarti ini adalah limit turun, bisa jadi ya. Nah, ada teorema barisan monoton. Sebenarnya nanti mudah dikenalinya adalah barisan yang berulang terus, sebenarnya maksudnya. Ya, bisa jadi barisan yang berulang terus karena penambahan, atau barisan terus berulang itu karena perkalian, ya, aritmatika, atau ya, contoh misalnya contoh rekursif ya. Nah, AN A1 itu sama ya, ini jadi rumus rekursifnya adalah A1 sama dengan 1, AN plus 1 ini adalah perkalian dari 0,5 kali AN tambah 2. Kalau ngelihat barisan bilangannya itu 1, 1,5, 1,75 dan seterusnya. Dengan prinsip induksi matematik dapat dilihat bahwa dia nilainya divergen. Ya. Oke. Maaf. Kita coba. Ya, dia konvergen. Maksudnya adalah AN ketika N menuju Lingga, dia akan mendekati nilai 0,5 dari AN. Kenapa? Karena 0,5 tambah 2 dia nilainya hanya 1, penambahan 1, tapi AN ini kan N-nya menuju Lingga juga gitu. Sehingga dia kemungkinan akan mengecil dan disebut konvergen. Oke, ini kita bisa menggunakan induksi matematik untuk melihat apakah misalnya pernyataan-pernyataan tersebut benar atau tidak gitu ya. Ini sudah banyak pelajarannya dulu, mungkin waktu SMA dan seterusnya, kita lewati saja. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.